Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Prakoso Nursukma dengan NIM 811422411. Di video kali ini saya akan menerangkan materi terkait hukum ketenagakerjaan tentang perlindungan hukum pada pekerja anak di Indonesia mengenai dosen pengampu. Di mata kuliah ini yang pertama adalah Bapak Tri Sulistiono SHMH, lalu yang kedua adalah Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam lingkup global adalah adanya isu mengenai pekerja anak atau biasa disebut dengan child labor. Isu ini menjadi sorotan global sebab banyaknya seorang jika yang dilihat dari umurnya sepantasnya masih untuk bersekolah, tetapi sudah memasuki dunia kerja. Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah dibuat, fenomena ini tetap berkembang, khususnya di sektor informal yang sulit sekali untuk dijangkau pengawasannya. Indonesia termasuk ke dalam komunitas internasional. Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional terkait perlindungan pekerja anak, seperti Konvensi ILO nomor 138 tentang usia minimum anak untuk bekerja dan Konvensi ILO nomor 182 tentang bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Indonesia telah membuat kerangka hukum bagi pekerja anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja anak, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun meskipun telah diatur dalam perundang-undangan dan telah meratifikasi konvensi internasional, pada kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran. Berdasarkan data pada ILO, memperkirakan lebih dari 1,5 juta anak pada usia 10 sampai dengan 17 tahun bekerja di pertanian Indonesia. Human Rights Watch membuat penelitian lapangan di 4 provinsi, termasuk 3 provinsi yang menghasilkan hampir 90% produksi tembakau di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Laporan ini berdasarkan dengan adanya 227 orang, termasuk 132 orang anak pada usia 8 sampai dengan 17 tahun. Sebagian besar mulai bekerja sejak usia 12 tahun sepanjang musim tanam di lahan-lahan kecil yang diolah oleh keluarga atau para tetangga. Berdasarkan laporan tersebut menyatakan bahwa anak-anak mengeluh mual, muntah, sakit kepala, dan lainnya. Gejala konsisten dengan keracunan nikotin selama masa kanak-kanak dan remaja dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Adapun salah satu kasus yang terjadi pada seorang anak bernama Ayu berusia 13 tahun berasal dari daerah desa terletak di Garut, Pegunungan, Jawa Barat. Ia sering membantu menanam tembakau. Ayu merupakan siswi sekolah menengah pertama atau SMP. Ia pergi ke ladang saat pagi hari sebelum sekolah sore, akhir pekan, dan hari libur. Ia mengatakan kepada pihak Human Rights Watch bahwa alasan ia tidak masuk sekolah untuk bekerja di ladang tembakau. Sejak memulai bekerja di ladang tembakau, ia sering mengalami keracunan nikotin dengan gejala mual, muntah, dan sakit kepala. Hal itu terjadi karena Ayu bersentuhan dengan tanaman tembakau terlalu sering dan tidak menggunakan pelindung yang memadai. Anak adalah di mana seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan pada pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 1 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, bahkan terhitung sejak dia masih belum dilahirkan. Sedangkan dalam KUH Perdata, Pasal 330 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan. Lalu, pada Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 tentang hak-hak anak dan Konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 tentang pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menyebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Di Indonesia maupun di seluruh dunia, perlindungan hukum kepada pekerja di bawah umur dalam konteks ini adalah pekerja anak tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Idealnya seorang anak tidak boleh melakukan pekerjaan demi mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan ekonominya.
Sebab seharusnya pada masa itu seorang anak seharusnya melakukan kegiatan yang dilakukan anak-anak pada umumnya, yaitu bermain dan belajar yang didukung oleh fasilitas yang memadai. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Selanjutnya, pada pasal 2 menjelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan diakui oleh hukum. Meskipun secara ideal anak seharusnya dilarang untuk bekerja, kenyataannya ada berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi situasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kelonggaran dengan memberikan izin terhadap anak yang bekerja sebab alasan-alasan tertentu. Akan tetapi diiringi oleh syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dijelaskan dalam pasal 68 bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun, dalam pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dengan adanya peraturan tersebut, memang dibenarkan bahwa adanya pengecualian untuk anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun untuk mendapatkan izin bekerja dengan memperhatikan beberapa aspek yang tidak membuat kondisi anak tersebut ke dalam kondisi yang merugikan sang anak. Pengusaha yang ingin mempekerjakan anak harus mematuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, memperoleh izin tertulis dari orang tua atau wali, menyepakati perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali, membatasi waktu kerja anak maksimal 3 jam, memastikan pekerjaan yang dilakukan di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, serta memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ketentuan terkait izin tertulis, perjanjian kerja, hubungan kerja yang jelas, dan pemberian upah tidak berlaku jika anak bekerja di usaha keluarganya. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 72 bahwa ruang bekerja yang ditempati anak dengan orang dewasa haruslah dipisahkan. Sebab dunia antara orang dewasa dan anak jelas berbeda dan tidak dapat disamakan dan dipersatukan sebab akan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut. Dalam pasal 74 lebih lanjut dijelaskan bahwa larangan mempekerjakan anak dan menempatkan anak dalam pekerjaan terburuk. Yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk adalah segala jenis pekerjaan yang berkaitan dengan perbudakan dan segala hal yang sejenisnya. Lalu mempekerjakan anak dalam ranah pornografi, pertunjukan porno, atau segala sesuatu yang melibatkan perjudian. Seseorang anak juga dilarang dalam segala jenis pekerjaan yang berkaitan dengan transaksi jual beli, minuman keras, narkotika, dan zat adiktif lainnya. Yang terakhir adalah jenis pekerjaan yang dapat membahayakan sang anak meliputi masa kini ataupun masa depan anak tersebut. Terdapat tumpang tindih hukum dalam kasus pekerja anak di Indonesia. Dalam dunia pekerjaan ada istilah yang disebut dengan perjanjian. Perjanjian di sini dimaksud sebagai kesepakatan antara pemberi kerja atau pengusaha dan pekerja yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab di antara pengusaha yang memberikan pekerjaan dan pekerja yang bekerja di dalamnya. Hal ini tertuang dalam pasal 52 huruf B dan D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Huruf B menyebutkan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya hal tersebut, maka sebelum menerima pekerjaan adalah melakukan perjanjian kerja. Yang menjadi masalah adalah istilah anak yang disebutkan sebagaimana dalam perundang-undangan adalah seorang yang masih di bawah usia 18 tahun, sehingga ketentuan kecakapan tersebut jelas belum terpenuhi.
Hal ini dijelaskan dalam pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang yang belum cakap hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka perjanjian yang dilakukan tidak sah di mata hukum. Huruf D yang menyebutkan pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan pertentangan perundang-undangan yang dijelaskan dalam huruf B tidak akan memenuhi bunyi aturan pada huruf D, sebab dalam melakukan perjanjian haruslah memiliki kecakapan dalam hukum, sehingga tidak akan melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan. Adanya sanksi terhadap pengusaha yang eksploitasi pekerja anak sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kembali praktik tersebut. Eksploitasi anak tidak hanya berdampak buruk pada masa depan mereka, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pemberian sanksi kepada pengusaha yang mengeksploitasi anak diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan hukum. Jika pelanggar tidak dihukum, akan menciptakan ketidakadilan dan mendorong pengusaha lain untuk melakukan hal yang sama. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan sanksi pidana bagi pengusaha yang secara ilegal mempekerjakan anak. Pelanggaran tersebut dianggap sebagai tindak pidana dengan ancaman penjara minimal 1 dan maksimal 4 tahun. Selain itu, denda yang dikenakan bisa berkisar antara 100 hingga 400 juta rupiah. Sanksi ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang melarang pekerjaan yang membahayakan perkembangan dan fisik mental anak. Di Indonesia belum ada regulasi khusus yang mengatur pekerjaan informal, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang masih saja berfokus pada pekerjaan-pekerjaan formal. Celah hukum dan tumpang tindih peraturan menyebabkan perlindungan pekerja anak kurang efektif. Ketidakkonsistenan aturan-aturan ditambah pengecualian tertentu sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempekerjakan seorang anak secara ilegal. Akibatnya pengawasan dan penegakan hukum tidak optimal, sehingga banyak anak yang terjebak dalam pekerjaan berbahaya yang merugikan perkembangan mereka. Pemerintah berperan penting dalam mengatasi masalah ini melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pekerja anak, serta penerapan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. Selain itu, program peningkatan kesejahteraan perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada anak. Masyarakat juga dapat membantu dengan melaporkan kasus pekerja anak, berpartisipasi dalam program perlindungan anak, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung penghapusan budaya yang membenarkan anak-anak untuk bekerja mencari nafkah. Tidak terasa bahwa kita sudah berada di penghujung video ini. Terima kasih dan maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.